keunikan daerah itu dapat berupa ini ya, dapat berupa situs bersejarah seperti situs Ratu Ebo dan Masjid Madegan yang ada di Kota Sampang. Jadi keunikan daerah lagi ini termasuk juga tempat wisata, termasuk juga keunikan daerah Kota Sampang, juga air terjun Toroan yang ada di Kota Sampang. Dan yang terakhir adalah keunikan daerah itu dapat berupa seni budaya seperti atraksi kerapan sapi yang ada di Kota Sampang. Jadi anak-anak, tugas kalian adalah kalian menuliskan di mana kalian tinggal dan daerah apa saja, nama daerah apa saja di sekitar kota kalian, dan kalian sebutkan keunikan daerah yang ada di kota kalian. Baiklah anak-anak kelas 5, setelah ibu mengamati dan menilai, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tentang melestarikan lingkungan dengan baik dan benar. Sekarang tugas kalian adalah membaca teks yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Jadi kalian membaca teks ini, terus pahami isi teks ini, dan kalian cari informasi penting yang terdapat pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ibu akan membagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya tentang air untuk kebutuhan sehari-hari, setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Baiklah anak-anak, setelah ibu mengamati dan menilai, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tentang keunikan daerah tempat tinggal kalian dengan baik dan benar. Sekarang, apakah kalian tahu tentang cerita Roro Jonggrang? Ya, bagus. Cerita Roro Jonggrang itu termasuk cerita apa? Ya, bagus, termasuk cerita fiksi. Ada yang tahu di sini apa itu cerita fiksi? Ya, Dina. Ya, bagus. Cerita fiksi itu adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Di sini siapa yang tahu ciri-ciri cerita fiksi? Ya, Aman. Ya, bagus. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita imajinasi ya. Jadi ciri-cirinya itu adalah kebenarannya yang relatif tidak mutlak dan bahasanya dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Cerita fiksi itu sistematika baku di dalamnya. Karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca. Jadi di sini ibu punya cerita teks tentang Roro Jonggrang. Ini merupakan cerita fiksi. Jadi kalian di sini mencari tokoh dan peranan tokoh dalam cerita Roro Jonggrang. Baiklah anak-anak kelas 5, setelah ibu mengamati dan menilai, kalian sudah mempresentasikan informasi penting air untuk kebutuhan sehari-hari dengan baik dan benar. Sekarang ibu akan memberi tugas rumah untuk kalian untuk mengamati keadaan air di rumah masing-masing dan jawab pertanyaannya ya. Setelah ibu mengamati dan menilai, kalian sudah bisa menceritakan tokoh dan peranan tokoh dalam teks Roro Jonggrang. Sekarang ibu akan membahas tentang materi tentang gaya. Ada yang tahu gaya itu apa? Ya, bagus Dina. Gaya itu adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Ini ya, ibu akan memberikan macam-macam contoh gaya. Jadi ini ada gambar mendorong meja. Ini adalah gaya otot. Dan ini mendorong pasir ya. Ini adalah gaya otot. Yang ini ada anak yang bermain jungkat-jungkit. Ini adalah gaya gravitasi. Dan ini ada anak yang bermain ketapel. Itu merupakan gaya pegas. Baiklah anak-anak. Jadi
peristiwa gerakan, yaitu mengakibatkan benda diam menjadi bergerak. Awalnya mobil ini diam ya, dan ditarik oleh Hana ini menjadi bergerak. Gaya itu mengakibatkan perubahan arah gerak benda. Jadi setelah ada gaya, gerak benda ini berubah. Setelah ini, gaya mempengaruhi besarnya kecepatan gerak benda, ya. Sekarang tugas kalian adalah membuat percobaan tentang gaya di lingkungan sekitar kalian. Baiklah anak-anak kelas 5, ada yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran hari ini? Ya, Dina. Ya, bagus ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini kita sudah mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi ya. Kita sudah menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dan kita sudah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Baiklah anak-anak kelas 4, setelah Ibu mengamati dan menilai, kalian sudah bisa memahami materi gaya dengan baik dan melakukan percobaan gaya dengan lingkungan sekitar dengan baik dan benar. Sekarang ada yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran hari ini? Ya, Arman. Ya, bagus. Kita sudah belajar tentang keunikan daerah tempat tinggal, cerita fiksi, dan gaya. Apa kegiatan yang paling kalian sukai? Tentang gaya, ya bagus. Informasi apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Tentang percobaan gaya, ya bagus. Baiklah anak-anak kelas 4 dan kelas 5, jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi. Baiklah, sebelum menutup pelajaran, silahkan pimpin doa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi